paling penting adalah belajar dari orang lain dan cari koneksi sebanyak mungkin. Itu Ah, kata kunci utamanya itu dulu. oke. Nah, untuk di olahraga ada nilai plus yang mungkin orang lain nggak tahu. Pakai rumput sintetis, pokoknya kalau bisa jadi nomor satu, why not jadi nomor satu. I see. Nah, Ambisi itu tetap harus ada ya. harus ada. Jaganya gimana? Kalau buat beberapa teman-teman atlet atau teman-teman yang berjuang deh. Tapi kalau ya inilah mental-mental seperti ini, orang yang sedikit bandel, kadang saya manfaatkan, saya pilih gitu loh. Karena ya skill nomor satu tetap ada ya. Skill nomor satu. Oke, welcome to Pikiran Si Boy episode selanjutnya. Hari ini kita kedatangan Pak Paulus. Weis, halo. Halo. Pak Paulus ini saya kenalnya dan ketemunya di Power Golf ya Pak ya? Yes. As a GM. As a GM di sana. As a GM, separuh CEO lah itu mah kerjaannya. Semuanya dikerjain, bisnis plan segala macem. Tapi kenapa ngundang Pak Paulus? Karena versinya saya ada yang menarik dan bisa dibedah ke Pak Paulus. Waduh. Apa itu? Kita akan bahas hari ini tentang dunia olahraga. Iya. Pak Paulus ini mungkin 80% dari karirnya atau hidupnya itu di olahraga nggak sih Pak? Kalau dihitung-hitung berarti iya benar. Dari kecil 80 ya, 80% dong dari kelas 2-3 SD. Oke. Yang menarik adalah memang atlet ya Pak ya? Dulunya bisa dikatakan begitu. Coba boleh diceritain time journey-nya gimana? Simpelnya dulu waktu kecil memang papa suka ngajak ke lapangan badminton. Badminton. Umur berapa Pak? Itu mulai kelas 2-3 SD ya. 2-3 SD, oke. Lalu ya udah lama-lama diikutin klub, bakat mulai ada. Kalau nggak salah kelas 4, kalau dulu ada namanya porseni. Mungkin sekarang itu popda ya, pekan olah pelajar atau apa, dulu porseni. Ya kelas 4 udah juara kecamatan, terus lalu ke Kota Madia. Ya juara terus lah, akhirnya bablas lah intinya, sampai akhirnya masuk ke Jarum lah. Gitu. Sempat ikut PB Jarum berarti. Iya, tapi dulu belum zaman audisi yang seperti sekarang. Tahun 2000-an kemarin lah ya. I see. Berarti dari kecil tuh memang olahraga banget ya? Iya, orang lebih gitu. I see. Izinnya banyak nggak masuk sekolah karena pertandingan. Berarti buat bu gurunya, tapi tetap jadi Pak Paulus yang sekarang ya? Iya, betul. Setelah badminton ditekunin segitu lamanya, habis itu? Habis badminton ya sambil saya memang harus punya komitmen sekolah itu nomor 1. Oh gitu ya? Biasanya atlet kan sekolah itu dikesampingkan. Justru itu yang saya sering mungkin berseberangan pendapat ya saat saya jadi pelatih atau apa. Konsep saya gini, orang yang sekolah itu pasti jadi. Orang yang sekolah itu pasti jadi? Sedangkan kalau orang yang nggak sekolah karena dia menekunin atlet, belum tentu jadi. Oh, banyak faktor. Ada. Ya. Lu sejuara apapun pada waktu masanya belum sampai juara olimpiade atau titik puncaknya, tiba-tiba kepleset kasarnya, cedera mungkin atau masalah non teknis lainnya, nggak cocok dengan pelatih ataupun ada masalah keluarga dan sebagainya, itu bisa menghancurkan karir dan akhirnya nggak jadi apa-apa. The whole karir ya yang. The whole karir yang udah dirintis itu bisa jadi bubar semua. Tapi dengan adanya sekolah minimal kalau saya S1 ya. Tapi ya kalau masih pengen atlet SMA tuh harus. Setelah itu S1 kan bisa diambil kapanpun. Mau umur 40 setelah pensiun atau apa itu harus, tapi paling penting SMA lah. Menarik. Tapi sekolah itu bagi saya tidak cuma belajarnya aja sih. Nggak cuma ngomong nilai matematika lu berapa, nilai fisika berapa. Bukan ke arah sana. Bagaimana cara berpikir kita udah berubah. Mental setnya beda. Ya, terus nanti suatu saat kalau udah pensiun kita harus siap juga kan, kalau diajak ngobrol kalau frekuensinya nggak nyambung kan kasihan. Makanya banyak atlet kalau udah lulus tapi sekolahnya kurang mampu, nggak semuanya berhasil akhirnya. Melewati kehidupannya di luar atletnya. Iya, malah mungkin ada yang mungkin ada yang dengar mantan atlet jadi security dan lain-lain. Tapi itu masih jauh lebih baik ya daripada yang sampai akhirnya harus menjual medali, malah sampai akhirnya malah hidupnya nggak sehat dan lain sebagainya, meminta pemerintah untuk perhatian dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan murni kesalahan dari pemerintah, karena ngelihat di tempat lain pun, di negara lain tidak seperti itu juga lah. Di negara lain emang gimana Pak? Berarti di negara lain ada. Bapak saya pernah ngelatih di Kanada. Di situ saya kan, kalau di Kanada ini pelatnasnya nggak seperti di Indonesia.
Kita juga ngelatih klub ya sebenarnya, bukan ngelatih pelatih, ngelatih klub. Lalu kehidupan atlet-atlet di sana itu masih seperti pada umumnya manusia umumnya, yang kalau sekolah-sekolah, kalau kerja-kerja. Jadi Regulernya ada ya? regulernya ada. Nah, pemerintah menyiapkan apa sih sebenarnya? Kan saya ikut kepelatihan di sana. Akhirnya kan kalau mereka kerja sekolah, saya nggak ngelatih siapa-siapa. Benar. Jarang lah ada yang kalau weekdays pagi itu saya lebih banyak nganggur, saya ambil kayak kepelatihan dan sebagainya, terus bersosialisasi dengan orang-orang sana dan sebagainya. Pemerintah itu memang menyiapkan jalur-jalurnya semua, tapi tidak semuanya itu dasarnya uang. Bukan uang yang disiapkan. Tapi sistem-sistemnya lah itu yang dirapikan. Nggak ada ceritanya mungkin Michael Jordan itu terima duit dari pemerintah kali ya. Oh nggak ada gitu. ya? Nggak ada ceritanya. Yang saya dengar tidak sampai seperti gitunya. Karena selain Michael Jordan udah kaya dari ya. Betul. Tapi justru bagaimana Michael Jordan bisa seperti sekarang, Tiger Woods bisa seperti sekarang, itu yang perlu kita pelajarin malahan. I see. Nggak perlu ngandelin pemerintah kan mereka hidupnya. Betul. Even Mike Tyson pernah ngomong, orang-orang bilang bangkrut. Terus ada pemain NBA Latrell Sprewell ya atau siapa itu bangkrut. Ya, lu salah sendiri. Tapi setelah bangkrut kan lu nggak bisa ngandelin pemerintah lagi. Gue mantan juara medali emas Olimpiade, bla 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 kan. Menarik. Berarti yang dibuat tuh day by day-nya ya, hari per harinya si atlet itu yang harus dirapihin sebenarnya. Ya. Di sana berapa lama Pak di Kanada? Nggak lama sih saya sebenarnya karena saya harus pulang karena visa anak saya sama istri saya pada waktu itu kan lagi di sana lagi ada mortgage, ada krisis ekonomi, jadi saya harus pulang karena mereka nggak dapat visa. Ya kurang lebih 2 tahun. Hampir 2 tahun kurang lebih. Tapi Pak, cukup lumayan. Buat ngajar di sana ya. Ya, ya kebetulan atlet-atlet yang saya latih, ya setidaknya di Piala Thomas tahun berapa ya, 2018, 2020-an itu ya menguasain lah hasil dari 10 tahun sebelumnya saya ngelatih. Menarik. Berarti sudah selama itu ada di dunia olahraga dan maksudnya survive dan happy ya Pak? Karena kan ada orang bilang, aduh apa sih dunia olahraga nggak ada ujungnya. Kalau misalnya ditekunin juga apa ya nggak seksi lah menurut orang gitu loh. Sampai sekarang saya masih merasa gitu. Tapi ya bedanya saya melihatnya itu adalah bukan hambatan tapi challenge, satu tantangan. Perspektifnya itu bukan sebuah batu kerikil ya, tapi challenge yang emang harus dilewatin. Jadi kalau kita nggak bantu mikirin, nggak ada yang siapa lagi. Prinsipnya gimana sih caranya orang-orang ini mau industri olahraga ini bisa hidup? Karena ada contohnya gitu loh. Kita mau di Asia pun di Jepang misalkan atau di sekarang kalau di luar negeri apalagi namanya NBA, NSL, pokoknya ada yang kita lihat itu kan sukses semua, NFL, semuanya. Swasta semua sih memang. Swasta semua itu bukan di bawah kayak KONI atau bukan. Event UFC mungkin, nah itu kan itu swasta semua. Harus create semua seperti ekosistemnya itu. Ya dibenerin ya. Harus punya kemauan seperti itulah. I see. Tapi dunia olahraga saat ini jauh lebih baik nggak sih sebenarnya dibanding itu? Ya badmintonnya dulu deh yang Bapak tahu. Hampir semuanya sekarang ada ini ya, karena ya memang dunia udah makin terbuka ya, dari handphone, medsos, kita bisa banyak ngelihat, persaingan juga makin ketat karena ya saling bisa ngelihat dari apapun, sport science bisa dikembangkan. Sport science. Dunia Google ini kan sangat penting ya di perkembangan dalam semua industri ya. Kita mau cari cara teknik ini gimana, cara apa sih, bro, semua bisa. Gratis lagi ya? Gratis ya. Itu banyak membuka peluang sebenarnya kalau kita jeli sebenarnya. I see. Dan di dunia olahraga sekarang saya melihat beberapa klub walaupun belum di bulu tangkis malah belum. Tapi contohnya boleh kan ini nyebut nama klub boleh ya? Okay. Contoh Bali United. Itu menurut saya senang mempelajarin. Walaupun saya nggak kenal sama sekali. Kalau bisa kenalan senang nih lewat ini. Tapi Bali United dia udah go public misalkan. Itu menarik. Kan berarti ada satu bisnis dari olahraga yang dimana saat dia go public banyak orang yang suka beli merchandise-nya, terus beli sahamnya juga seksi. Betul. Dia sekarang bikin lapangan itu nggak main-main, itu seriusnya. Nggak cuma kalau dulu kan sepak bola mengandalkan BUMN atau BUMD atau apa, ini udah mulai banyak perubahan. Belum lagi nanti Pak Erik ini kan kita nggak ngomong dari sosok politik, tapi saya selalu ngomongnya di olahraga.
dia punya visi misinya kan di olahraga banyak tuh. Klub basket punya, Mahakanya tuh punya sportsnya banyak. Hmm, Pernah beli Inter Milan. Setahu betul. saya masih punya klub sepak bola DC United atau apa Ah, itu di yang Amerika di level apa hasil level ya? MLS. Ya saya nggak tahu tuh di sekarang kondisinya, Ah, tapi at least orang-orang yang sekarang banyak di industri olahraga kalau punya sama seperti Pak Erik itu olahraga bisa maju, melek ya. melek. Terus saya lihat Dewa United mungkin Dewa United juga keras. itu ada sepak bola, ada basket, Sepak bolanya sepak bola bener sama sepak bola Iya. digital juga dia ada. iya FIFA-nya, e-sportnya. e-sportnya juga Nah, jalan. lama-lama kan kalau semuanya berubah ke industri, ya harusnya bisa ya. Jadi klub-klub yang dulunya konvensional dibikin jadi klub-klub yang mulai profesional, Membuka diri ya. membuka diri. Manajemennya Justru malah sepak bola diperbaiki. dan basket saya melihat lebih banyak perubahannya dibanding bulu tangkis itu sendiri, karena bulu tangkis juga penguasanya masih itu aja ya. Oh. Tapi itu bagus sih, maksudnya sekarang basket yang tahun ini aja kalau saya pelajarin udah nggak pakai sistem seri 1, seri 2, tapi udah home and away, udah kayak NBA. Oh, menarik. Nah, yang kayak gini-gini saya senang belajar. Ya, why not suatu saat apa yang bisa saya pelajarin bisa di ATM atau tiruin dan bisa bikin, ya pengen bikin industri ini memang maju lah Oke, dasarnya. jadi bisa bermanfaat bagi banyak orang juga ya. Yes. Karena memang secara talent banyak banget ya. Talent kita yang ditarik keluar banyak ya. Bang? Banyak. Termasuk Bapak ngajar di luar kan talent kita yang Kalau ngomong badminton, pelatih badminton di Indonesia itu ada di negara mana aja loh? hampir Ayo. setiap negara. Hampir banyak. Di Malaysia pasti, Malaysia pasti. Thailand ada, Filipina Thailand ada. Oh. Yang jauh-jauh dikit, Kanada banyak. Oh. Kanada sekarang banyak. Dulu mungkin cuma saya, Ardi, Troy, mungkin cuma 5 atau berapa, tapi sekarang Oke. banyak. Menarik. Iran ada, setahu saya. Terus di Glasgow, Timur. Skotlandia ada. Oke. Di Italia ada. Guatemala yang kemarin masuk semifinal Olimpiade itu pelatihnya teman Oke. saya tuh, angkatan saya. Di Peru ada, dan banyak sih, banyak banget sebenarnya. Nah, Australia pasti, pokoknya Australia negara dekat, sudah iya. banyak. Ya. Tapi kalau yang nggak sampai kaget Timur Amerika Selatan, Amerika Selatan. di Timur Tengah, Arab itu banyak semua ada tuh. Ah. Nah, industrinya di sini gede banget ya, tapi belum seksi mungkin ya. belum ada yang ngolah, jadi ya saya sendiri nih pada waktu pulang dari Kanada, pulang ke sini, ya saya akhirnya masuk ke industri olahraga, tapi bukan yang latih badminton kan. Oke. Karena ya kalau turun bukannya pengabdian ya, tapi kan kita harus ngomong profesional dengan kemampuan finansial juga. Betul, realistis lah ya. Realistis, saya mau nuntut gaji seperti saya di Kanada juga Nggak mungkin. nggak mungkin. Betul. Tapi kalau saya ngikutin yang di sini juga keberatan. Nah, ini yang kadang menjadi masalah nih sebenarnya. Oke. Kadang kalau kita sering netizen ya, terutama ya, ada teman-teman saya nggak nyebut nama sih, sekarang jadi takut pulang ke sini. Karena dia berhasil melatih di sana, berhasil ngalahin orang Indonesia, entah itu di event internasional atau misalkan Thomas Cup atau apa, dianggap pengkhianat. Padahal dia adalah bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesionalnya dia. Dia masih cinta Indonesia sebenarnya. Tapi sekarang saya ajak, pulang ngobrol. Kalau ke Indonesia ngobrol ya nggak podcast ya, ngobrol story atau apa gitu misalkan. Belum tentu mau dia. Ada beberapa orang nggak mau karena dianggap netizen itu kan kadang hate speech-nya sih yang sakit sih. Iya. Ya memang ketika dia di sana dia pun berjuang untuk keluarga kecilnya kan. Betul. Pasti untuk meningkatkan ya nilai ekonominya lah betul. gitu loh. Tapi dengan cara dia berhasil ya caranya adalah ngalahin tanda kutip yang ngalahin siapapun di dunia ini nomor satu. Salah satunya Indonesia gitu loh. Benar. Mau. Menarik. Ya, Segitunya ya talent betul. kita ya dihargain di luar sana ya. Benar. Tapi di Indonesia ini kalau ngomong bisnis olahraga, potensinya itu menurut saya, ini saya nggak ngomong cuma badminton ya, karena saya pernah di badminton, pernah di golf, pernah di squash. Tapi kita ngomong sepak bola deh, yang paling merakyat di nomor 1 di Indonesia walaupun prestasinya kurang bagus, tapi sepak bola deh. Ya. Mungkin bisa di search di Google. Salah satu klub dengan fanpage terbesar atau database terbesar untuk fansnya itu Persib Bandung. Di dunia? Di dunia. Wow. Di Asia deh minimal. Oke. Mengapa? Bayangin, Persib itu udah Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat sama Malaysia banyak mana, bro? Jawa Barat sih, Pak. Ya udah. Jawa Barat sih, itu Pak. bayangin. Belum lagi Malaysia dibagi lagi. Iya, betul. Johor lah, apalah, inilah itu. Ini makanya sebenarnya
seksi dong kalau ngeliat gini. Iya, maksudnya bisa dimonetize Bisa lah. dimonetize. Kalau di sebenarnya. manajemen dengan baik. Iya, beli kaosnya, Iya. tiketingnya dibikin profesional. Iya. Dan sekarang ini sebelum terjadi tragedi Kanjuruhan kemarin di Malang ya, Iya. itu saya ngeliat yang nonton itu udah banyak banget, udah dari level semua level itu. Iya. Yang Itu sih lah. iya, minoritas pun udah mulai nonton, yang cewek-cewek itu banyak yang nonton, anak kecil udah mulai diizinin keluarga nonton. Betul. Ya, itu sebenarnya euforia pas momen-momen. Sudah ada nomor kursi juga kan mulai ya. Beberapa udah mulai ada, ya ini mulai memang ada. harus ditegasin aja. Pelan-pelan ya. Basket udah metamorfosisnya udah banyak banget, volley udah banyak, ya lari udah mulai, ya banyak Lari sih makin sebenarnya. rame, lari ya. makin rame. Triathlon udah mulai ada yang menggagas Indonesia Triathlon Series dan lain sebagainya. Banyak sih. Tinju pun not bad, MMA ada. Jadi banyak sih sebenarnya. Udahan. Mulai ya. Ditambah sejak COVID itu kan sebenarnya mulai orang melek untuk olahraga kan. Awareness-nya naik lagi. Harusnya naik lagi. Tapi kalau sekarang mereka umur belasan yang nonton mau jadi atlet atau sebagai orang tua pertimbangannya anaknya hobi banget olahraga. Is it okay for now untuk jadi atlet? Sepengalaman seorang atlet sampai tua dia jadi atlet, Pak. Itu Masih. PR saya, PR kita semua. Iya gitu ya. Even saya pun punya anak masih belum berani 100% memastikan anak saya itu atlet. Walaupun dalam tanda petik sekarang masih juga lagi bertanding yang kompetitif juga iya gitu loh. Bidang apa, Pak? Gimnastik kalau. Oh, gimnastik. Gimnastik. Ya masalahnya memang ya perlu ditata lagi industrinya. Cuma kalau saya simple. Yang paling penting adalah kehidupan kita sampai tua nanti kan. Betul. Atlet itu ada umurnya pendek, usia pensiunnya pendek. Oh, usia benar-benar golden age-nya ya? Iya, golden age-nya itu pendek. Nah, setelah itu mau ngapain kan harus kita tata, kita bantu mengarahkan lah. Nah, kalau anak saya simple sih saya ngarahin ya coba berprestasi sebagus mungkin. Kasih tenggat waktu beberapa sampai ini sampai umur sekian atau apa. Ada parameternya. Ada parameter. Bisa kalau memang nasional oke, tapi yang penting tadi ya SMA udah harus lulus dulu. Saya pengen kemampuan skillnya selama sampai SMA lulus itu bisa buat scholarship lah. Minimal itu dulu kalau saya scholarship. Kalau memang nggak jadi atlet, dia masih punya peluang untuk dapat scholarship. Target jangka pendeknya tetap ada. Di luar negeri misalkan. Ujungnya tetap dikejar. Tergantung dia mau apa. Saya nggak maksa dia di industri olahraga juga enggak. Ya dimanapun dari situ. Saya mengajarkan sekolah itu bukan ilmu apa? Pasti, eksakta. Bukan hanya nilai-nilai yang didapat, Bukan hanya nilai. tapi bagaimana kita bersosialisasi itu paling penting kalau bagi saya. Saya dulu juga diomongin sama om saya ada yang latih timnas pingpong di Cina, di Hong Kong. Dari papa ya, teman dari papa. Saudara dari papa. Dia selalu ngomong pada saya pada waktu saya masuk Jarum, pada waktu saya mulai kuliah. Sekarang dia masih di Hong Kong, dia selalu ngomong paling penting adalah nyari koneksi sebanyak mungkin. Apalagi kalau atlet kan umurnya pendek. Setelah itu lu nggak tahu lu jadi apa, tapi koneksi itu paling penting. Cuma sekolah memang harus di-upgrade supaya obrolan di S1 sama obrolan S1 dengan anak yang baru lulus SD pasti beda. Ada gapnya. Dan memungkinkannya kalau dia nggak sekolah, golden age-nya selesai, back to zero lagi kehidupan sosialisasi. Diajak ngomong manajemen nggak ngerti, dia ngomongin soal ini nggak ngerti kan sayang kasihan anaknya. Makanya kita harus kembali ke sana. Ya, tapi kalau saya masih belum yakin industrinya ini cepat. Makanya anak saya juga saya serahin ke dia sendiri nanti. Apalagi olahraga gimnastik ya masih jarang banget di Indonesia, belum populer, belum. Kalau bagi saya olahraga saya bagi udah yang masuk culture atau lifestyle. Nah, kalau culture itu jelas badminton, sepak bola, mungkin volley, lari. Orang itu nggak ngot-ngotan lah. Kalau lifestyle itu sebenarnya golf ini masih lifestyle kalau bagi saya. Masih lifestyle. Jadi kalau tenis sekarang ini lifestyle, Mas Yan. Jadi lagi rame naik, tiba-tiba nanti ada turunnya, naik lagi. Tapi kalau badminton kan udah culture. Di kampung-kampung kecil aja udah walaupun culture. Ada gitu loh, walaupun terbuka lapangannya. Nah, apalagi olahraga yang nggak di kategori 2 ini. Lebih berat lagi kan secara industrinya kan itu. Ya, itu yang PR kita sama-sama deh. Nggak bisa saya, apalagi saya ya. Ya, mungkin ada orang-orang seperti Erick Thohir, Sandi Uno. Sandi Uno juga suka olahraga kan gitu. Dan yang lain sebagainya. Pak
ini bukan ngomong politik ya, Pak Ya. Prabowo misalkan itu kan suka support olahraga. Ya. Ya, lalu sekarang kita lihat banyak atlet-atlet, mantan atlet yang mulai mencalekkan diri. Ya mudah-mudahan sih Bisa membawa efeknya perubahan. bagus ya. Kita nggak peduli siapa yang menang, dia lolos apa, tapi minimal dia punya visi misinya itu udah tentang sesuatu yang tentang olahraga itu udah bagus gitu loh. Ya salah satu yang saya pernah dengar sama orang yang nyalek dari atlet. Kalau atlet sampai mendapat medali itu pahlawan nggak? Ya. Oke. Ha-ha. Kalau dia meninggal, karena udah ada 2 setahu saya yang meninggal yang dapat medali Olimpiade. Layak nggak dia masuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Wah, pertanyaannya susah lagi. Nah, nggak gampang kan? Iya. Jadi salah satu apresiasi. Oh. Nah, ini yang harus juga diperjuangkannya sampai sana. Kalau ini loh nanti saya ini kalau meninggal karena udah dapat medali, papa nanti dimakaminya di Taman Makam TMP. Anak saya bangga nggak? Iya. Nah, Ada mungkin pride di situ. Pride di situ bisa jadi akhirnya mereka semua mau jadi atlet juga. Ini sesuatu yang simpel sebenarnya. Triggernya bagus ya. Iya. Belum lagi yang lainnya yang tadi kita ini ngomong. hal yang simpel lah. Simpel gitu. I see. Ya kalau cuma tangan di atas, di bawah gini terus minta dari pemerintah kan berat. Sesimpel itu aja masih bisa diperjuangkan. I see. Menarik. Sekarang Pak Paulus hitungannya apa? PGI Banten jadi? Kalau di PGI Banten saya di bagian bidang prestasi, saya bantuin ya, kebetulan saya juga lagi pindah di Banten. Yang sebelumnya saya juga PGI di DKI juga sebenarnya, karena dulu kan saya berdomisili di Jakarta. Saya udah izin sama Reza, ketua umumnya DKI. Saya dan keluarga saya sekarang udah pindah ke Tangerang, Banten ya. Mau nggak mau saya secara domisili semua pindah. Bahkan per tahun ini KTP dan kartu keluarga udah pindah di sini. Ya izin saya gabung sama PGI Banten. Tapi konsep saya bukan mencari musuh nanti Banten ini melawan itu enggak, tapi konsep saya tetap untuk olahraga nasional. Jadi kalau di Banten ada potensi apa yang bisa saya bantu, why not saya bantu. Ya kebetulan saya diminta di bidang prestasi dan kejuaraan. Dan di PON nanti saya ditunjuk bantuin untuk persiapan atlet-atletnya, jadi ya kayak manajer tim PON lah ya. Oke. Nah, nanti saat ini masih seleksi atlet dan sebagainya. Dan dari pengurus lama mungkin kan sometimes di olahraga ya kalau udah ngurusin kan ada yang kelupaan, mungkin perapian administrasinya. Ya nggak jelek, nggak salah atau apa, tapi kita mencoba yang kemarin udah bagus kita tambahin lebih bagus, yang kurang kita lengkapin, misalkan seperti itu. Sekarang lagi seleksi untuk mencari siapa atlet yang tepat untuk PON di bulan Januari sampai Februari ini sih tahap pertamanya. Oke. Dan masih banyak ya orang yang mau jadi atlet ya? Masih banyak talenta kita yang sebenarnya emang talented gitu loh. Betul. Indonesia setidaknya punya 2 kekayaan yang susah disaingin orang lain. Oke. Satu, kekayaan sumber daya manusianya. Kedua, sumber daya alam. Ya, makanya kalau saya punya IO namanya IKSI, Sport and Leisure. IKSI itu ada filosofinya, idola ex idola. Saya ingin menghasilkan idola, ya superstar, tapi idola yang pertama itu adalah Indonesia berolahraga. Oke. Ya, yang kedua idola ini ada Indonesia luar biasa singkatannya. Tadi memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, menghasilin atlet sebanyak mungkin. Yang satunya memanfaatkan sumber daya alam supaya bisa dijual. Dijualnya dalam tanda petik bidang sport tourism kan bisa. Sportainment-nya lah ya. Kita kalau ngomong sport, kalau saya bagi 3. Sport prestasi pasti. Ya. Sport entertainment ya yang power golf yang saya bikin sekarang ini. Tapi di power golf karena sistem yang kita pakai bagus, dia bisa ke prestasi juga. I see. Satu lagi sport tourism. Nah, sport tourism ini kita ngomong di Jabodetabek aja deh. Ada berapa lapangan golf? Banyak, Pak. Dan lapangan golf itu pemandangannya beda-beda. Ya. Belum yang di lain ya. Betul. Ini baru ngomong golf. Belum ngomong nanti kalau olahraga yang water sport seperti stand up paddle, snorkeling, diving, Indonesia luar biasa. Maksudnya segala macam. Sport juga. Belum lalu ngomong hiking, lari trail. Saya juga secara teori saya masih ketua Alti Jatim walaupun udah mengunduran diri ya, tinggal ganti SK-nya karena saya udah nggak di Jatim. Tapi asosiasi lari trail ini juga menarik.
Karena Oh, negara lain bisa bikin kejuaraan-kejuaraan kelas dunia ya. dan menghasilkan atlet dunia, padahal Indonesia jauh lebih indah, jauh lebih menantang. Ya, mudah-mudahan ini bisa terjadi keinginannya Ketum sekarang Pak Bima Arya atau yang Wali Kota Iya, Bogor. Pak Bima Ya, Arya. semoga bisa terwujud. Karena memang Indonesia luar biasa. Nah, dari ini harusnya mencari atlet untuk bersaing di Olimpiade di level Mudah. papan atas itu secara teori mudah. Iya, resource-nya banyak soalnya. Ya, kalau kita ngomong badminton. Ah, Badminton itu kenapa Indonesia selalu di papan atas, walaupun nggak selalu juara ya, tapi Ya. kan selalu di papan atas. ya. Karena jumlah atletnya kalau didata itu udah jutaan. Kalau udah jutaan nyari 1% aja kan dapat banyak mudahan. 1 juta berarti 1% udah 100 orang. 100 orang itu banyak loh. Nah, di sepak bola sebenarnya juga sama. Yang sepak bola itu jutaan. Lebih dari bulu tangkis. Mas. Lebih dari bulu tangkis. Nah, kenapa nggak bisa jadi? Apa skillnya orang Papua jago, orang mana banyak yang jago, orang Jawa jago juga. Variasi kalau ngomong postur tubuh, Nggak jauh beda lah. beberapa orang di Bali dan Papua saya lihat posturnya lebih kekar dan lebih tinggi misalkan. Tapi kalau ngomong average rata-rata kita di 160, 170-an, Masih Spanyol waktu juara Piala Dunia, Piala Eropa, segituan. Xavi, Nesta dan kawan-kawan juga segituan. Paling 180 juga orang Indonesia udah banyak karena Dia bukan alasan yang tepat. Jadi ya? bukan alasan yang tepat, tapi ya itulah industri olahraga masih seksi makanya, masih banyak peluang untuk menjadikan ini seksi gitu loh. Tinggal seberapa kemampuan IO swasta nih yang Ya, bisa nge-compile sinerginya. ini jadi sesuatu yang menarik ya. Sinerginya kalau dilihat ada peluang, itu kan efeknya kemana-mana sebenarnya. Even sampai ke kaos mungkin, terus merchandise. Serba salah sih. Apa namanya? Official ngeluarin kaos harga 175.225, fansnya sendiri bikin kaos 25. Bukannya nggak cinta sama Ya. apa namanya persatuan sepak bolanya, tapi ada oknum-oknum yang bikin ini jadi chaos sendiri. Tapi ya itu semua makanya saya bilang sinerginya di situ. Jadi ya. pemerintah support itu nggak harus soal ngasih duit ke atlet, tapi yang nata-nata seperti ini juga perlu kan. Nata ya dari si pihak mungkin kepolisian merapikan, dari secara hukumnya dirapikan, biar klub ini bisa. Kalau di luar negeri rapi bisa kok. Dulu Jepang tahun 80-an sepak bolanya sama Indonesia mungkin menang Indonesia. Lama-lama J-League-nya kan bagus. Dulu ada Ricky Yacob main di sana malahan kan. Tahun 80-an. Nah, tapi metamorfosisnya kalau dilihat Liga Jepang itu berubah banget. Amerika sekarang mungkin lama-lama Messi aja mau main di sana. Dulu sepak bolanya Amerika nggak ada apa-apa. Di Amerika, orang Amerika sendiri nggak mau main sepak bola. Tapi selama ada niat, swastanya dibantu semua dan sebagainya, industrinya MLS sudah mulai bagus. Tapi memang juga pengaruh besarnya juga pemerintah bukan sebagai sebuah kendaraannya, bukan ya, tapi sebagai sebuah fasilitator serba salah. Orang sepak bola jadi rahasia umum kalau dititip mah masuk tim inti. Ini kan juga jadi mengecilkan hati banyak orang gitu loh. Teman-teman kayak stand up comedian Oki Rengga pas udah masuk, oh iya ini masuk gini nggak dipanggil banyak banget Pak. Banyak ya, itu selama saya misalkan saya tegas saya bilang kalau memang menunjuk saya mau ngurusin olahraganya nggak boleh titipan, saya maunya semuanya fair play sesuai saya mau tahu kan hasilnya, walaupun nanti di ujung misalkan target saya PON ya saya nggak tahu nih bisa dapat emas atau enggak ya kita nggak bisa menjanjikan, tapi kita bisa mencita-citakan, mentargetkan PON itu 2 emas contohnya. I see. Tapi dalam proses ini tolong saya jangan diintervensi. Berarti buat yang nonton ini di bawah kepemimpinan Pak Paulus tidak ada uang titipan masuk nih ya Pak ya. Saya bentuk tim juga sama, harus sepakat, tim officialnya sepakat, nggak ada. Jadi kadang gini, kenapa ini orang ini masuk? Kan curang. Kenapa orang ini masuk? Kan kurang kuat kelihatannya. Iya. Saya mau tahunya hasil akhir dong. Betul. Ya. Messi kalau dilihat ngomong kelemahannya dia nggak se-strong mungkin Ronaldo misalkan. Tapi kenyataannya skill data yang membuktikan dia dibutuhin. Ya. Kalau ngomong misalkan curang, ya kita kalau memang dia punya skill kita latih supaya attitude-nya dibenerin, fair play-nya dibenerin. Tapi sometimes menurut saya
orang yang punya fighting spirit, yang pengen menang, atlet yang sejati, pasti ada curangnya. Punya mental untuk curang, ada bandelnya kasarnya. Ini sepaket dengan ininya Sepaket, ya? tapi kita yang membina yang harus membenarkan nanti. Maksudnya Oh, melatih ya. iya, ini agak kontroversi. Kontroversi. Curangnya apa nih? Contoh, Ah, dulu apalagi belum ada VAR. ah. Berapa banyak pesepak bola untuk memenangkan itu diving, pura-pura jatuh. Ya, Hasilnya apa sih yang dipengin sebenarnya? Menang. Piala dunia dapat. Iya. Kalau lu pemain-pemain lu santun semua, monggo nggak mau body contact, nggak mau Iya. apa, bisa menang nggak? Susah sih kalau Susah. musuhnya Malah begitu mungkin takut semua. duluan karena orangnya udah terlanjur alim-alim. Iya. Secara mental sudah Nah. dikritik untuk tidak berkompetisi jadinya. Betul. Saat kita dirugiin wasit, kita berani komplain nggak? Berani. Nah, harus berani. Tapi kalau ya inilah mental-mental seperti ini, orang yang sedikit bandel, kadang saya manfaatkan, saya pilih gitu loh. Karena ya skill nomor satu tetap ada ya, Betul, skill nomor satu. Tapi kadang kan pelatih ini harus punya naluri. Tricky lah ya. Ya harus tricky. Ini Iya. anak ada bandelnya nih. Ini anak ada egonya. Ini anak introvert. Sometimes saya milih introvert juga iya. Oh, tapi Ya. undernote di sini dulu ya, takutnya salah paham. Iya. Trikinya ini atau bandelnya ini membuktikan ambisinya tuh besar. Betul sekali. Bukan terhadap anak ini curang, boleh juga nih curang. Nggak boleh, bukan ke arah sana ya. Tapi ngelihat Tapi at least ambisi. saya ngelihat ambisi itu anak yang tricky, orang yang tricky sometimes itu memang untuk memenangkan sesuatu. Berarti. Nah, betul. dari situ kita yang latih, panggil, kasih NLP mungkin. Iya. SOW lah. SOW ya, ada banyak hal kita latih. Tapi at least kita udah punya note anak ini memang pengen punya keinginan juara. Karena ada beberapa atlet tuh nurut-nurut doang. Ya. Tapi keinginan jadi compete to ikut kejuaraan ya. Tapi compete to win-nya enggak. Oke. Sometimes kan gitu kan. Iya. Even saya dulu juga termasuk yang gitu mungkin. Saya mungkin lebih santun mungkin dulunya, awalnya. Saya itu dulu zaman dulu badminton itu kan pindah bola ya. Ya. Gamenya 15. Pernah game 7 juga pernah, tapi game 15. Saya itu kalau menang 14-0, saya pukulannya saya outin. Pindah bola supaya musuhnya nggak dapet 0. Biar nggak parah-parah banget ya. Dimarahin loh. Saya masih ingat pelatihnya, coach saya. Sekarang ngelatih di mana ya Mas? Namanya Agus Wisantoso, ngelatih di Platnas pernah. Dimarahin saya. Lu kalau bisa tegas kenapa bisa 0, kenapa nggak 0? Bisa lebih cepat selesai, kenapa nggak lebih cepat selesai? Lu buang-buang waktu, nanti efeknya macam-macam. Lu jadi capek, nanti dia dapat second win, dia dapat bisa punya peluang momentum. Ngegedein hati lah ya. Nah, banyak diomelin saya banyak itu. Tapi dulu saya pernah punya konsep kasiannya kalau dapat 0 ya. Iya, kalau gue digituin. Gue kalau digituin ya. Itulah salah satu pelatih yang cukup bagus ya. Bagi saya juga banyak merubah pandangan-pandangan tentang yang kompetisi itu kompetisi ya. Lu kalau nggak tega, gimana lu mau kompetisi? orang lain tega sama lu loh, gitu loh. Nah, ya itu ya yang gue kadang sekarang juga ini ya, sampai kan kita sampai sekarang sampai umur segini pun kan juga harus kompetisi terus ya. Terus. Bapak ini walaupun jadi GM-nya Power Golf, ikut jadi pemain juga kalau ada turnamen. Even Power Golf pun saya create selalu pengennya ngomong ada kesempatan ya semuanya harus nomor 1. Ya kan kemarin saya juga informasiin waktu anniversary. Jadi yang pertama pakai top tracer, jadi yang pertama bikin turnamen, nanti yang pertama pakai rumput sintetis. Pokoknya kalau bisa jadi nomor 1, why not jadi nomor 1. I see. Ambisi itu tetap harus ada ya? Harus ada. Jaganya gimana? Kalau buat beberapa teman-teman atlet atau teman-teman yang berjuang deh buat keluarganya, kadang-kadang kan ambisi untuk menang sama ambisi kita nyari duit untuk keluarga beda tipis nih ya. Sebenarnya ya, kayak sebenarnya mereka lagi capek-capeknya, sama atlet juga ada moment of truth. Duh capek banget, bosen banget kan. Terus letih banget kalau atlet fisiknya, kalau misalnya mungkin orang kerja psikisnya ya, entah itu pressure apa segala macam. To keep it up ini gimana? Kalau menurut CEO Apple dulu siapa? Steve Jobs. Nah, Steve Jobs kan stay hungry. Stay hungry. Terus kita lihat, saya sering baca karena pengalaman paling baik itu guru yang paling baik bukan pengalaman kita. Pengalaman orang lain. Nah, Michael Jordan.
Michael Jordan sampai juara 3 kali, terus skip pindah ke baseball, terus balik lagi kan kenapa? Ya karena pengen satu yang tertantang dulu lagi, ada yang nantang dia dan lain sebagainya. Pada prinsipnya butuh tantangan. Kalau saya, challenge. Jadi sebenarnya jarak dekat ini apa yang mau lu beat sih gitu ya? Iya. Lu pengen jadi apa, lu punya dream apa. Kalau salah satu guru saya mungkin TDW, Tung Desem, sama lu tulis aja di paper atau apa, pokoknya harus tulis lu pengennya apa-apa, udah simpen terus dulu ada the secret atau apa, lu harus tulis sesuatu di apa, kantongin atau apa, suatu saat itu akan terjadi dan sebagainya. Kalau tractionnya jalanin ya. Dream harus ada, challenge harus ada. Karena kalau semuanya lancar-lancar semua, salah malah ya. Malah sesuatu nanti turunnya gampang banget tuh, hati-hati. Kalau bagi saya ya, bagi saya. Buat beberapa orang yang merasa beruntung, gampang ternyata kayak begini ya, gitu-gitu. Malah termasuk bentuk tim. Bentuk tim itu kalau timnya kita itu ya semua, bingung juga. Bagi saya malah bingung dan saya nanti malah takutnya saya nggak bisa kerja multitasking yang lainnya. Kan kalau kita udah mau maju kan bisa jadi banyak hal yang harus kita urus. Betul. Bisa jadi kita bekerja untuk satu perusahaan atau bisa jadi suatu saat perusahaan kita punya anak perusahaan banyak. Ya. Bisa jadi kita harus bersosialisasi dengan organisasi lain atau asosiasi olahraga karena kebutuhan kerjaan juga loh. Ya. Kita di asosiasi tidak pengen cari uang, tapi cari beberapa hal yang mungkin suatu saat ada benefit buat kitanya di luar asosiasi, ya kan? Nah, kalau kita fokus sama tim kita, terus tim kita semuanya sesuai dengan saya, nggak ada yang ngelawan saya. Nggak ada yang A, nggak ada yang B lah. Nah, itu malah saya takut. Karena tiba-tiba saya ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita antisipasi. Tapi kalau ada orang yang berani tiba-tiba, Pak, saya nggak setuju. Pak, saya punya ide yang beda sama Bapak. Terus karakternya ada yang lawanan. Ada di tim saya semuanya ada karakter yang nggak sesuai sama saya, tapi saya pertahanin. Saya butuh orang-orang itu, sometimes ya kasarnya dalam tanda petik beradu di bawah. Iya. Tapi untuk kemajuannya kan semuanya sama, kemajuan dari perusahaan itu. Oke. Nah, itu penting juga sih. Jadi sebenarnya ketika semuanya berjalan baik-baik saja ada masalah. Hati-hati di situ malah. Malah nggak kelihatan sama sekali. Iya. Ketika masalahnya memang terlihat, jangan-jangan itu memang metode untuk sebelum masalahnya keluar ada dulu di depan mata ya. Risk manajemennya udah kejaga dulu. Menarik. Terus kalau ada orang yang niru kita gimana? Karena kita yang pertama paling gampang diikutin orang dong. Nama-nama balapan juga. Kalau dulu Rossi nomor 1 pasti ada yang lain di belakangnya siap-siap nyalip. Ya nggak apa-apa, itu pelajaran buat kita. Jadi Bapak kok nggak pernah komplain sama perusahaan sebelah sih? Saya baru bikin promo ini niru tuh dulu di tempat yang lama tuh. Iya. Saya baru bikin ini, mereka mirip-mirip tuh. Ya konsepnya ATM kan sama kan, namatin niruin modifikasi. Nah, enggak, biarin aja. Saya nggak akan komplain selama dia tidak melanggar hukum. Oh, dipahami. Melanggar hukum nih ya. Iya. Tapi kalau dia cuma niru-niru gitu kan sah-sah aja. Justru itu bagus buat kamu, saya balikin ke dia. Berarti kita layak untuk ditiru. Lu jadi trendsetter, progresmu bagus, dan sekarang lu siap nggak untuk disalip sama dia? Kalau nggak siap, bikin yang baru. Nah, lu kalau nggak mau disalip, nanti ketinggalan sama dia, lu harus punya ide-ide, dan itu kan challenge tadi yang lu bilang, tantangan-tantangan seperti itu. Kalau di nomor 1 terus malah bahaya. Menarik. FYI-nya buat teman-teman yang lagi nonton, Pak Paulus ini pernah mimpin tim berapa tadi kita? 1.000 orang, Pak. Iya, kurang lebih. Saya kalau di lapangan golf itu kan padat karya ya. Betul, padat banget. Padat banget. Ya, contoh waktu di Bogor Raya itu kalau saya hitung 500-an orang lebih ya. Termasuk caddy, daily worker, security, housekeeping, orang di lapangan itu yang golf cart, ibu-ibu yang ini. Di Royal karena lebih luas, 27 hole dan ratusan hektar. Nah, otomatis lebih banyak. Hampir 1.000 orang. Nah, itu kan nggak gampang kan, saya juga nggak mungkin ngurusin satu-satu sampai bawah semua dan lain sebagainya. Ya itu tantangan. Belum lagi kita menghadapi tamu yang beda-beda. Unik-unik ya? Unik-unik dan hospitality. Ya, challenge saya di dunia hospitality, akhirnya saya senang kenapa di dunia golf, sport termasuk hospitality kalau saya bilang ya, selain prestasi kan ada tourismnya. Kalau ngomong dunia golf, orang-orang kadang ngelihatnya saya santai, jalan-jalan terus, main golf terus. Padahal ada yang nggak tahu mungkin. Golf memang secara ngaturnya gampang, secara teori. Teorinya ada. Ya main
turnamen mau apa lagi sih? Ya. Perubahan apa sih? Perubahan dikit banget Ya. dari tahun 20 tahun lalu, 30 Paling tahun lalu. berapa hal Tapi doang. tantangan Akomodasi. mengakomodasi karyawan Ah, itu udah susah. ah. Memanusiakan manusia itu kan paling susah. I see. Terutama baik karyawan maupun tamu. I Wah, see. tamu ini kan nggak gampang juga. Apalagi di level golfer ya. Ya. Yang kita bukan beli barang selesai. Bukan. Service ya. Servis. Nah, kadang saya main itu juga part of pekerjaan. Saya kadang ya nemuin tamu, diskusi sama tamu, ada masukan apa, saya harus terima dan lain sebagainya. Termasuk kalau saya ada, di tempat saya kayak sekarang bagus tuh, rame, bla bla bla. Secara mental sebenarnya saya udah stres kan, Iya. tapi orang nggak tahu mungkin. Saya kadang ya ke sana akhirnya. Saya datengin, saya main di sana, kelihatannya seneng-seneng tapi kan saya belajar. Belajar. Ada apa orang seneng ke sana? Kenapa? Bahkan kadang mungkin siapa tahu ada karyawan saya yang di sana. It's okay. Dia mbak perubahan. Berarti saya harus meng-create lagi karyawan yang lebih bagus. Kan mungkin terjadi. Benar. Itu udah biasa. Jadi saya nggak pernah marah kalau ada karyawan saya pindah ke kompetitor atau apa. Nggak, it's okay. Saya tinggal introspeksi diri. Saya orang keluar kerja bagi saya cuma 2 alasannya. Mau alasan apapun lu, alasannya ngarang cerita yang apa, bagi saya cuma 2. Ya. Lu nggak betah di sini karena ada permasalahan dengan saya atau manajemen nggak mampu naikin gaji, mungkin nggak kasih fasilitas bagus. Internal lah ya. Pokoknya masalah internal Atau masalah ribut sama temen atau di luar lebih bagus. Ya udah, ntar itu Ya, internal ada 2 atau itu. eksternal ya. Ya, kalau gue lihat cuma itu. Gak ada ceritanya orang tuh bukain warung ya. Nggak ada, itu nggak ada. Banyak tuh soalnya. Pasti ya, itu nggak ada. Ya kalau memang lebih bagus buka warung berarti lebih bagus. Iya sih. Ya. Tapi kalau alasannya bla 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 bla, alasan istri saya, nggak mungkin istri pengen tetap lu kerja kok sebenarnya. Tapi dari situ kita bisa ngelihat introspeksi itu, kok ada karyawan saya bagus pindah ke sana terus jadi kompetitor saya. Ya udah, berarti saya ada yang kurang di saya. Ya kita pelajarin lagi kenapa, atau cari orang yang lebih bagus, atau ngangkat yang dari bawah dan sebagainya. Itu yang paling penting sih. Jadi tapi kalau saya pindah, saya jarang bawa orang. Nggak mau, karena bagi saya nggak challenge. Karena saya suka challenge. Jadi saya kalau pindah tempat, hampir dikatakan saya nggak bawa tim inti lah. Nggak tahu bawa pindah itu nggak. Bahkan saya malah pada waktu farewell itu bilang, jangan sampai kalian di sini ada yang nelpon saya nyari kerjaan di tempat saya yang baru. Ya nanti suatu saat pasti ada lah 1-2 beberapa tahun kemudian dia lagi nggak ada kerja, terus saya lihat bagus dulu di sana, terus masuk mungkin ada, tapi jangan memanfaatkan kepindahan saya terus lu ikut. Segerbong jadinya. Wah, saya nggak pernah ada kayak gitu. parpol jadinya. Nggak ada cerita gitu. Tapi challenge saya adalah bagaimana masuk di tempat baru ini. Ya itulah yang kenapa saya nggak bosan kalau kerja. Tantangannya di situ. Dan ngebangun tim kan nggak gampang ya Pak ya. Banyak hal yang harus disiapin, banyak hal yang harus dilakuin. Tapi along the way-nya ketika ngebangun tim, yang Bapak pegang, misalnya kayak prinsip-prinsip yang dipegang ketika ngebangun tim apa sih? Karena kan banyak juga orang-orang yang di C-level atau di managerial level, dia nggak usah kayak 50 orang deh, 10 orang juga udah babak belur kadang-kadang. Jangan-jangan udah nggak jadi dirinya lagi. Jangan-jangan dia dulunya humble, baik, sharing, naik ke atas kan kena pressure makin tinggi, gaji semakin tinggi. Masuk ke atas, loh kok bisa jadi anjing babi pada keluar? Iya kan ada kan yang tadinya normal. Tergantung culture perusahaannya. Kalau saya bilang, culture-nya memang harus dibentuk. Oke. Ya. Berarti itu tergantung si pimpinannya atau ownernya juga pengaruh. Tapi kalau ownernya udah percaya sama pimpinannya yang operasionalin ataupun mungkin C-level atau GM atau apanya, ya tergantung dari mereka itu culture-nya seperti apa. Oh, tapi berarti bukan orang yang mau jadi seperti itu, tapi culture itu diiyakan oleh pimpinannya. Ya, kalau saya misalkan punya, ini bagi saya pendapat saya ya, saya punya owner yang selalu memberikan pressure dan lain sebagainya, lumrah sih, sebenarnya nggak salah. Tapi cara memberikan pressure beda-beda. Betul. Ya semua, nggak ada kerja yang nggak ada target itu ya, nggak ada. Tapi kalau cara dengan banting-banting meja, prek, marah-marah dikit-dikit, kalau saya masih bertahan di tempat itu, otomatis saya harus ikut seperti itu. Oh, dipahami. Dengan tidak sengaja ya, dengan tidak sengaja. Karena kita adaptif juga ya. Adaptif, otomatis saya ke anak buah saya kalau akan melakukan itu. Iya. Kalau saya baik-baik, saya jadi makan nanti kecepet di tengah dong akhirnya. Iya. Kan? Tapi ya, yang paling penting adalah dalam membuat suasana ini, kerja ini nyaman itu paling penting kalau saya. Jadi kalau bagi saya itu customer bukan yang nomor 1.
karyawan justru yang nomor satu. Oh. Kalau bagi saya. Ini kalau kalian main di Power Golf, kalian bisa minta teman-teman atau bapak-bapak porter di sana sambil mabok bareng ya. Jangan kalau itu. Itu nggak boleh. Maksudnya kalian bisa mingle sampai segitu. Iya. Mingle-nya maksudnya saya bukan tanda kutip mabok sampai parah, bukan. Enggak. Tapi mereka masih mau untuk diajak, Pak minum ayo bentar, habis itu balik lagi. Tapi sekarang saya nggak bolehin karena memang terus terang kadang ada level-level tertentu belum waktunya, jadi tidak bisa kontrol. Ya, jadi jadinya. Ya, tapi untuk mingle, untuk melayani tamu dengan sebisa mungkin, kita mungkin kalau melawan dengan sistem sana lebih bagus, pasti akan ada yang lebih bagus lagi. Betul. Tapi hospitality harus diutamain, service harus diutamain, mingle dengan tamu itu harus utama. Ya, makanya saya bilang bukan tamu yang diutamain dulu, tapi suasana kerja, karyawan itu harus disenengin dulu. I see. Senangnya ya caranya macam-macam. Tiap orang punya style sendiri-sendiri. Ya kita tetap harus tegas, tetap harus marah dan sebagainya. Tapi di saat karyawan ini kita utamain juga tidak sekedar dari gaji ya, kalau bagi saya ya. Dari suasana kerja dan sebagainya, otomatis dia akan kerja maksimal. Otomatis tamunya dilayani dengan maksimal. Ya semua berjalan. Jadi nggak dumel ya ambil kerja ya. Kita kan sering ngomong customer tuh nomor satu gini gitu. Kita lupa, ya kalau karyawan kita nggak seneng, mau ngelayanin tamu mau suruh seneng gimana caranya? I see. Kita di rumah tangga deh ngomongnya. Saya pulang lagi capek atau apa tiba-tiba istri juga lagi nggak happy, kita mencuri nyenengin istri ya nggak bisa juga, ya kan? Ya kita berarti kan ya kita sebisa mungkin jaga kontrol semuanya dan sebagainya, sama-sama senang. It's okay. Keluar dari rumah damai, pulang juga dengan damai. Di dalam rumah ya masalah yang ada di kerja saya nggak pernah bawa masuk ke rumah, kasarnya kan gitu kan. Sama sebenarnya ini berlaku di semua tempat. Saya marah sama satu orang, ya, mungkin saya marah-marahin, saya benar-benar bentak dan sebagainya. Selesai. Habis itu ya udah suasana tetap netral lagi. Ya, itu. Dari seorang Pak Paulus, the whole hidupnya tentang olahraga. Belajar dari mana pendewasaan dan manajerial segala hal yang kayaknya jauh banget tau Pak. Orang olahraga punya knowledge yang baik, bisa mimpin teman-teman lainnya. Dan banyak juga orang yang nggak terbuka, tanda kutip, jalannya dari setelah atlet tuh mau apa gitu loh. Kok bisa se-flawless itu Pak? Maksudnya transitionnya antara habis ngajar di Kanada, habis itu kalau nggak salah ke Surabaya ya. Iya, karena next pulang Surabaya dulu. Pulang Surabaya, masuk Ciputra, betul ya? Betul. Ciputra, golfnya segala macam. Ya, seperti yang tadi saya bilang, om saya kan bilang dulu nih, karena dia ya belajar dari pengalaman orang lain lebih penting. Om saya memang udah ngelatih timnas pingpong ya, tenis meja di Hong Kong, bilang pada saat saya masuk Jarum pun dia udah bilang tuh pada waktu dia pas datang di Indonesia. Paling penting adalah belajar dari orang lain dan cari koneksi sebanyak mungkin. Itu kata kunci utamanya itu dulu. Nah, untuk di olahraga ada nilai plus yang mungkin orang lain nggak tahu. Terutama apalagi golf ya. Tapi nggak cuma golf. Jadi kadang di teman-teman kan saya juga pernah di sekolah di Prasmul sama Ciputra ya, Prasya Mulia. Kemarin tuh yang anniversary terakhir tuh bagus tuh, yang piala rektor terakhir. Kalau nggak salah kira-kira bunyinya gini, pelajaran yang tidak dapat di sekolah adalah bermain golf. Nah, simple tapi bagi saya, ini ngena. Ini memang seperti yang konsep saya selama ini. Jadi saya di kerja belajar sama Pak Ci pasti. Saya masih sempat berduaan sama Pak Ci keliling lapangan sama Pak Ci masih turun lapangan terakhir mungkin sama saya itu. Maksudnya proyek dia tentang golf terakhir mungkin bareng saya tuh. Saya nemenin dia kadang beberapa bulan sekali datang panggil saya di villanya itu, kita ngomongnya villanya Pak Ci. Ngobrol yang ngomong soal duit, soal target, soal lapangan. Dia detail, belajarnya detail. Dulu ada pohon apa di mana detail. Terus dia cerita pengalaman hidupnya, ngajak ngobrol, itu berubah. Belajar dari pengalaman jadi core banget ya. Iya. Dibanding kita belajar sendiri ya. Benar. Di Bogoraya saya juga belajar banyak. Bos-bos kita, salah satunya Pak Irawan, mungkin yang paling ngetop, orang-orang basket tahu lah topinya dibalik dulu zamannya Kobatama dan lain-lain, Pak Irawan Haryono atau Kim Hong orang-orang manggilnya. Ya banyak pengalaman yang dia lakuin mungkin di masa-masa dulunya atau apa, dia cerita, kita terima. Di Royal ownernya banyak,
A, B, C, D, E, orang-orang top, ada yang levelnya macam-macam lah, bisnisnya macam-macam. Ya kita kenal. Belum lagi yang tadi, kita harus punya koneksi sebanyak mungkin, teman sebanyak mungkin. Ya orang, ini contoh saya ya, punya kemampuan di badminton, terus bisa squash, beberapa olahraga lain. Ya, Triathlon jujur, jalan juga. Triathlon, ada golf terutama. Golf apalagi. Kita bisa ketemu dengan orang-orang spesial, ngobrol tanpa batas itu di situ. Contoh badminton dulu deh. Limitless ya? Iya. Saya bisa kasih nepok-nepok gini ke orang pejabat atau jenderal atau apa karena hobi yang sama. Coba kalau saya kenalan dia ke kantornya, apa bisa? Bisa diketok anak buahnya. Dirut satu bank swasta terkenal atau dirut BUMN atau apa. Ketemunya di mana paling enak? Ya kenalan di golf, kita hahihi tanpa batas. Bahkan kadang peluk-pelukan lah kasarnya. Ya di situ. Ya tinggal bagaimana kita nanti dalam perjalanan hidupnya. Saya juga nggak tahu nextnya seperti apa. Tapi teman sebanyak mungkin itu banyak membantu kok. Oke, jadi buat orang yang ngerasa olahraga itu bukan cuma mengenai kesehatan ya, betul. Mengenai koneksi, mengenai tanda kutip persahabatan yang kita dapat di luar sana, melihat semua orang setara tanpa embel-embel bajunya sama sekali, itu menarik ya. Sangat menarik, dan itu asal kita bisa yang positif ya, itu sangat menarik sih sebenarnya. Jangan nanti tiba-tiba berjemaahnya yang nggak benar ya, jangan. Tapi diambil positifnya itu banyak hal yang bisa kita explore, bisa kita dalamin. Kita nggak tahu nanti suatu saat, ya kita aja nggak tahu kok setahun depan saya sebagai apa, belum ada yang tahu loh. Apalagi setelah peristiwa COVID kan, banyak perubahan yang terjadi. Yang dulunya gajinya ratusan juta tiba-tiba belum, malah jadi dibalik semua rupa. Ada yang dulunya mungkin jabatannya direktur tapi tiba-tiba udah harus lay off dan sebagainya. Ya banyak perubahan itu bisa, apalagi dengan perubahan zaman sekarang ini cepat ya, kita mesti siap terus ya, teman harus banyak lah intinya itu. Kayak kita kenal dari mana? Ya dari lapangan juga sih. Ya. Kalau nggak mungkin kita nggak kenal dan nggak tahu apa ke depan nanti ada bisnis apa, nggak ada yang tahu. Betul. Belajar dari orang lain itu se-worth it itu ya. Maksudnya buat teman-teman di luar sana, ternyata internet yang kalian lihat sekarang itu belum tentu aktual dibanding kalian dengerin langsung dari sumbernya ya. Betul banget. Jauh ya berarti ya. Terutama ini, pada waktu masa COVID ya, kan banyak orang susah. Saya banyak belajar, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi butuh bantuan teman, atau mungkin kondisi finansial kita lagi susah, memang kita nggak boleh banyak cerita ke mana-mana ya, tapi lu jangan ngumpet juga. Jangan bersembunyi ya. Kadang kita sebagai laki-laki ya terutama ya kan, kepala keluarga kan harus punya tanggung jawab ngidupin nih. Orang laki-laki kalau lagi perlu bantuan dan lain sebagainya, lagi perlu kerjaan dan lain sebagainya, tapi lu cuma diem di rumah karena merasa ekonomi lu lagi pengen hemat dan lain sebagainya, itu malah nggak pas. Kalau nggak ada yang ngomongin ya ada yang ngomongin. Lu kalau lagi butuh bantuan orang, perlu membranding diri, mengenalin diri, ya lu lakukan. Lu keluar, lu harus main golf, jangan lu stop golf. Ya soal uang atau apa, nanti masa temen lu nggak ada yang bantuin atau main gimana? Lu harus ya ada satu lagi 3 is. 3 is. Eksis, narsis, bisnis. Baru dengar saya. Nah, eksis dulu dong. Lu misalkan lu memang mau di olahraga. Kalau lu terus di rumah, terus bikin ngelamar lewat LinkedIn, lewat mana, lu nggak keluar-keluar, memang iya, lu butuh kerjaan. Tapi akhirnya orang lupa lu siapa. Atau lupa lu tuh pernah ada. Ya. Orang nggak akan, kalau lu nggak pernah, kita nih lama nggak ketemu, lama-lama juga lupa mungkin. Iya betul. Nah, eksistensi lu tunjukin, lu harus tetap main, lu harus tetap badminton. Kalau misalkan lu golfnya lagi keberatan soal biaya karena memang gede, ya lu cari yang event yang murah atau teman yang mau bantuin, atau lu ke badminton dulu atau kemana dulu, lari paling murah, kumpul sama komunitas, lu masih bisa cerita, oh aku dulu GM-nya sini dan lain sebagainya, ya eksistensi kan itu. Ngebuka peluang sendiri untuk ya orang tahu dulu dah. Cari peluang. Ya. Ada orang nggak tahu. Benar. Nah, orang mungkin nggak tahu kalau dia lagi butuh bantuan, merekanya lagi butuh lowongan, ada lowongan, juga, atau mereka juga susah cari orang. Iya, nah siapa tahu ketemu. Jangan ngumpet malahan. Sering terjadi, waduh duit gue tinggal dikit, gue
ya, Udahlah, gue nggak ikut dulu deh. ya nggak dulu ngumpet, akhirnya nggak bergaul ya, ini Jadi eksistensinya jadi hilang. Keduanya kan narsis ya, sekarang kita ngomong narsis ya namanya medsos ya. Memang ini pro kontra, tapi kalau saya harus sesuai dengan kompetensi kita lah. Kalau mau narsis, paling nggak orang tahu deh personal branding lu seperti apa. Ya kalau memang lu pernah memang jago di golf, is okay. Nah kalau lu memang jago di ini dan lain sebagainya, nggak ada jago tuh nggak harus yang jadi juara dunia ya. Tapi menonjol. Ada yang menonjol atau orang ngerti lu memang paham ahli di bidangnya atau apa ya, why not tuh narsis. Kalau lama ada benefitnya untuk orang lain ya. Eksistensi lu udah dapat, narsis lu juga dapat, ya ujungnya bisnis dong. Nah 3S ini penting, jangan sampai orang ngumpet aja gitu loh. Tapi kalau udah hidupnya enak, udah mulai tertata lagi, mungkin duitnya udah mulai cukup, finansialnya udah mulai oke, ya yang rumah dikasih waktu yang lebih porsinya banyak lah, anak-anak diajak jalan-jalan atau apa. Tapi kalau lagi finansial lagi kurang kan ya mungkin dikasih tahu sederhana dulu lah. Tapi jangan sampai nutup diri gitu loh. Ya, itu yang sering terjadi sih ya. Itu yang sering terjadi. Malah sekalinya keluar bukan nyari kerja, minjem duit ya. Iya. Maksudnya dia keluarnya malu untuk bersosialisasi, tapi minjem duitnya legowo ya. Ntar datangnya di reunian doang, minjem duit aja situ. Iya, ini agak repot ya. Tapi itu penting. Beberapa yang saya sampaikan ini sebenarnya dari info dari beberapa orang yang resume lah itu. Resume yang mungkin ya saya gunakan atau mungkin teman-teman bisa lakuin juga. Narasumbernya udah banyak, pengalaman hidup orang juga jauh lebih banyak lagi. Betul. Tapi yang menarik dari statement tadi adalah ketika kita belajar ternyata bukan hanya pengalaman kita yang bikin kita semakin pintar, tapi pengalaman orang lain yang diceritakan ke kita secara langsung ya. Tanda kutip, entah kalian bisa dengar dari sini pengalamannya Pak Paulus atau kalian dengar sendiri dari orangnya, itu bisa ngebantu kalian di proses hidupnya kita ya. Even lu dulu gue introvert, makanya gue sering ngomong introvert ya, kata-kata introvert mungkin udah keluar berapa kali saya nggak tahu. Dulu saya walaupun introvert, saya belajar pengalaman orangnya ya baca buku. Lihat ya, sekarang ada Netflix ya enak ya, kalau dulu kan hampir susah nyari dokumentari, tapi itu juga membantu kok, setidaknya itu membantu banget ya. Baca buku motivasi dari orang-orang. Self development-nya dinaikin ya. Terus ya, apalagi kalau yang benar-benar kisah nyata ya. Baik buruknya orang lah, even Lance Armstrong yang yang kena doping ataupun Michael Jordan. Terus kalau saya kan penggemar Arsenal, jadi filosofi Arsenal itu saya pelajarin. Gunners ya. Kan ada waktu Arsene Wenger itu filosofinya luar biasa. Dia nggak ngomong sama atlet, tapi ngomong soal prestasi, ngomong bisnisnya ada banyak. Bukunya juga ada banyak. Bagaimana memindahkan stadion dari Highbury ke Emirates sekarang itu kan ada banyak, dia harus menekan cash flow perusahaan. Itu ada banyak. Sir Alex Ferguson kompetitornya pun saya juga baca. Karena apa ya? Karena saya pengen punya pengalaman menjadi GM sebuah tempat olahraga ataupun apa ya. Sama apa yang dilakukan Sir Ferguson juga. Ya 11-12. Jose Mourinho, gue pelajarin juga bagaimana dia banyak ngomong itu kenapa. Dia banyak ngomong karena untuk memproteksi anak buahnya itu terjadi. Daripada anak buahnya nanti diserang sama wartawan terus salah ngomong dan lain sebagainya, malah dibully dan lain sebagainya. Dia yang biarkan, dia sengaja dan petik membiarkan dia membuat kontroversial dari statement. Ya. Orang nyerang dia, akhirnya yang lainnya lupa. Tapi kan kompak jadi tim-timnya dia kalau kita lihat. Contohnya seperti itu. Belajar banyak banget ya Pak Paulus ya. Rossi. Keinginan dari mana Pak buat belajar banyak kayak gitu Pak? Apa maksudnya kan orang sekarang boro-boro belajar Pak. Kerja yang udah di depan mata aja dibilang stres dan cari pelarian tanda kutip ya. Pelarian klub lah. Pelarian minum lah, pelarian nongkrong lah. Kita nggak bilang itu sebuah kesalahan. Ya itu sah-sah aja. Saya juga kadang masih, tapi ya harus dibagi lah. Tapi kan belajarnya ini ada nggak momennya? Tapi kenapa mau belajar segitu banyaknya Pak? Rasa ingin tahunya kah? Apa merasa belum puas kah? Apa yang kurang dari seorang yang pernah kerja bareng Paci lah, inilah itulah, buset. Ya selama kita masih hidup, kita harus belajar terus kan. Prinsipnya sesimpel itu? Sesimpel itu. Selama kita masih hidup, walaupun nanti saya mungkin umur 70-80, saya harus ngadepin perubahan. Misalkan nih, kita ngeliat mungkin orang tua kita deh, atau engkong kita, kakek kita.
Kakek kita kalau nggak mau belajar pakai handphone, mana bisa dia teleponan atau sama cucunya. Benar. Kalau dulu kan nggak ada. Ada willingness-nya ya. Iya. Ada keinginannya dulu Terus ya. kan dulu pada waktu handphone ini pertama muncul kan orang tua ngapain sih Susah. belajar gini susah. Sekarang kan mau nggak mau dia harus belajar. Ada cucunya. Iya, call cucunya, Iya, terus iya. nonton live sepak bola, nonton Iya, Netflix, iya. nonton apapun. Nah, itu kan Ah, belajar berarti. betul. Ya, berarti kan nggak ada. Ya orang yang tidak mau belajar, orang yang pasti akan ketinggalan. Intinya itu. Berarti jangan-jangan dia nggak punya ini ya, nggak punya kemauannya apa Iya, sebenarnya nggak buat mau belajar, maju nggak mau berarti. maju. Iya. Ada hal, oke. Ya tinggal lu mau belajarnya di bidang apa. Oke, berarti patut disadari keinginan belajar juga harus diobservasi ya. Lu lagi belajar apa? Walaupun nggak sengaja ya. Iya, walaupun nggak sengaja. Yang jadi masalah adalah ketika kalian nonton sesuatu dan membiarkan hidup berjalan gitu aja dan kalian tidak merasa belajar apapun sama sekali. Ya. Itu pasti stagnan deh ya hitungannya. Ya. Diam aja di tempat. Itu saya sering ngetes di anak buah saya. Oke. Dulu kadang saya juga ngasih pelatihan, saya pernah ngasih pelatihan juga di beberapa instansi kan. Kalau ada, saya nggak sebisa mungkin kalau mau mempromosi itu dari bawah, nggak ngambil dari luar. Oh, oke. Ya, ya caranya gimana? Ya multifungsiin atau rotasiin orang ini. Karakternya akan kelihatan. Iya, dia akan keluar Merasa karakter dibuang, sebenarnya. dia kemungkinan merasa dibuang pertama Atau karena belajar sesuatu yang baru atau memang dia tertantang. Iya. Nah, kalau yang tertantang, saya puter, dia perform, berarti dia layak jadi pengganti saya. Jadi yang saya cari itu adalah orang yang bisa gantiin saya suatu saat di kursi yang sama. Berarti sebenarnya orang yang rela mati-matian itu menderita ya, lebih tepatnya ya. Malah mungkin anak kesayangan saya itu malah menderita, kasarnya gitu. Iya, ujung-ujungnya sama kayak di quotes di internet, lu disayang bos sih lu makin capek. Buat apa lu disayang bos? Biar lu nggak capek lah, udah nggak usah gitu. Tapi kalau saya selalu mencari pengganti saya. Kalau saya tipe saya gitu, dimanapun saya akan ngomong, saya suatu saat harus kalau tanyain sama bos saat saya resign atau saya resign bisa macam-macam. Bisa jadi bos lagi atau keluar ke tempat lain pun itu kan sah-sah aja. Betul. Tapi kalau saya ditanyain siapa yang bisa gantiin lo di posisi ini, saya harus punya kandidatnya di dalam. Bukan cari di luar. Bukan cari di luar. Tapi ya itu belajarinnya dari situ. Tapi kalau ada orang yang dikasih multitasking, tanggung jawab atau apa, tapi mengeluh, nggak mau belajar, wah ini udah nggak bisa. Ya lu bayangin seorang kita kalau udah jadi level C, jabatan di industri apapun harusnya bisa. Ya. GM, ya memang tinggal industrinya beda. Kalau mau belajar pasti bisa. Betul. Even seorang presiden pun, ya presiden kita yang sekarang sama Pak SBY yang sebelumnya, Pak Jokowi kan latar belakang beda. Ya. Tapi yang diurus sebenarnya sama kan. Penasehatnya ada. Nah, padahal dia harus belajar harus juga. Dengar juga. Pak SBY mungkin nggak ngerti soal ekonomi kasarnya. Pak Jokowi nggak ngerti mungkin soal militer, soal apa. Tapi kan dia harus belajar juga supaya ngerti. Ya ini baru level ngomong presiden kan yang ngomong kita di apalagi perusahaan. di perusahaan. Di perusahaan saya bukan orang IT misalkan. Ya. Tapi kalau kita nol banget kan ya parah. Iya. Ada kewajiban dan tanggung jawab untuk ngerti hal itu. Ngerti, walaupun kita nggak bisa, tapi kita ngerti. Saya mungkin laporan keuangan nggak bisa, tapi saya harus bisa baca laporan keuangan. Minimal ya. Nah, apakah saya sekolah ekonomi? Ya enggak juga. Kan gitu. Tapi buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang dengan apa yang ingin dicapai, ya ketahuilah, ya capek. Iya. Ya harus suffer ya, harus penuh perjuangan ya. Selama masih bernapas harus. Iya gitu harus ya. Soalnya kan ini nggak jadi sebuah kesepakatan umum, Pak. Banyak Pak masalah sekarang, mental disorder, ADHD, bipolar. Stres yang menurut dia bisa membawa psikologi dia kemana. Sekarang kan cuti aja di demo. 12 hari itu cuti. Balik lagi ke culture dan kita punya pola pikir leadership-nya atau kita sebagai orang tua sih. Kalau saya gitu aja sih. I see. Sebenarnya dari dulu itu juga ada. Cuma istilahnya aja yang nggak ada mungkin. Atau nggak di medsos jadi nggak rame. Iya, betul. Kita mau ngomong istilah-istilah itu mungkin zaman dulu juga ada. Ada. Nah, tapi kita dulu nggak. Karena nggak medsos nggak dirame ya. Tapi kan tetap ujungnya kan kembali kita sebagai orang tua, kita sebagai pimpinan di perusahaan dan lain sebagainya mau ngarahin mereka tuh sampai semana. Perusahaan yang tutup tuh banyak kan? Banyak dah. Tapi bagaimana yang ada yang di demo, ada yang smooth, ada yang check hand-nya bagus golden check hand dan lain sebagainya. Itu tergantung dari mana? Dari atasnya. Iya.
Ya itu aja sih. Culture-nya, apanya. Self belonging-nya gimana Iya. caranya. Ya itu termasuk kita juga harus jago memilih tim memang. Itu penting. Menarik. Panjang ya urusan olahraga sampai di titik sekarang masih berkarya ya. Harus. Kalau saya sih harus. Saya pengennya, saya malah kadang tertantang sebenarnya jujur aja nyoba industri lain. Masih ada keinginan. Cuma kan orang didiknya Paulus olahraga. Iya, bukan Paulus olahraga. Bapak ada di grup olahraga, ada berapa banyak grup olahraga. Anak Jarum, saya kadang tertantang. di Amerika. Misalkan nih ada suatu saat yang, terus gue ada masalah di perusahaan bla bla bla, mungkin ya. Iya. Atau terus nih gue nggak ada penerusnya. Bisa jadi itu malah satu challenge buat gue loh. Iya. Ini kayak saat ini ya gue ngomongnya. Untuk orang yang cepat belajar sih itu bakalan jadi challenge yang banget. Menarik. Kalau ada ini kenapa atau apa misalkan itu bisa jadi loh gitu. Menarik. Even di titik sekarang pun ya memang ini bagian dari perjalanan, tapi ini bukan perjalanan akhir ya, masih bisa ujungnya kita nggak tahu di mana. Nggak akan tahu. Even nanti caranya tantangan mungkin suatu saat anak saya udah kuliah, tinggal gue berdua misalkan. Iya. Kan aktivitasnya beda lagi. Betul, behaviornya beda lagi. Beda lagi. Itu hubungan sama kerja juga beda lagi loh nanti. Nanti tiba-tiba saya udah mulai tua nih, kekuatan udah beda. Ya tetap aja ada lagi yang harus kita challenge kan. I see. Mengatasin sesuatu itu, ya kan. Berarti kalau kalian hidupnya nggak ada challenge, coba cek. Mendingan cari challenge-nya ya, biar terus produktif, terus. Dream sama challenge harus cari, harus ada terus. Nice. Luar biasa. Catat kalau perlu, memang kalau ala tuntusan catat deh. Ya. LOL jadi law of attraction ya. Iya. Jadi afirmasi lah buat kalian. Atau kalau kalian nggak masuk di afirmasi, bisa mulailah dari fear-nya dulu. Takutan akan apa, mau bahagiain orang tuanya udah tua kan juga bisa mulai dari situ. Tapi balik ke keluarga kecil lagi, balik lagi ke motivasi kalian. Oke. Ya prioritas juga penting. Prioritas juga penting. Tiap orang punya beda-beda ya. Iya. Ya bukan ini jelek, tapi kadang ya kalau terutama pelatih ya saya melihat ya. Pelatih apalagi tentara misalkan gitu kan militannya kan udah pasti ada tuh. Di satu sisi contoh saya lupa tuh ada satu pelatih, dia harus ngelatih di final lah. Gue lupa Piala Champions atau apa misalkan. Di satu sisi istrinya atau orang tuanya lagi meninggal. Gue lupa nih siapa ya. Gue pernah. Iya, deep banget lagi. Ini enggak gampang. Iya. Kan satu prioritas. harus cheer, satu harus duka. Betul. Sama, gue misalkan pernah dikasih satu challenge dulu. Saya waktu satu assessment lah sebagai direktur atau apa. Di perusahaan lo lagi ada demo besar-besaran tuh, mau dibakar dan lain sebagainya. Di satu sisi, ini kalau lo nggak ke sana, waduh, nggak tahu deh, chaos deh. Efeknya ke keluarga, banyak keluarga yang akan kacau. Ya. Satu sisi anak lo lagi sakit, lo harus kemana? Serba salah nih prioritasnya. Nggak gampang. Iya. Sedangkan ini perusahaan lo sendiri. Iya. Bukan perusahaan orang lain, lo nggak kerja sama orang. Iya. Nah, Oke. Lu mau yang mana? Ya ini jawabannya ya nggak ada yang benar, nggak ada salah sebenarnya. Oke. Menarik. Sepanjang itu ya kita harus struggling terus, berjuang terus, nggak ada habisnya. Mau sampai tua pun jalan terus. Betul. Semua harus ada pilihan. Even bangun tidur ada pilihan. Udah persimpangan terus ya. Kan? Persimpangan kiri kanan lurus. Mau tidur aja kita ada pilihan. Iya. Tidur malam nungguin bola atau kita tidur cukup. Santai aja berarti kan kita punya pilihan. Iya. Mau dugem, mau ngopi, mau olahraga, malam-malam banyak olahraga. I see. Menarik. Luar biasa, banyak yang didapat hari ini. Thank you banyak Pak Paulus. Sama-sama. Kita udah mau 1 jam 10 menit, hampir 1 jam 8 menit. Mau berapa jam? 2 jam, 3 jam? Kepanjangan nanti. Habis baterainya kameranya. Tapi menarik. Thank you banyak Pak Paulus udah datang. Sama-sama. Semoga jadi teman-teman yang lagi berjuang, baik kalian atlet atau apapun itu, ujungnya kita nggak akan tahu bakalan ada di mana, terus jadinya seperti apa. Tapi yang bisa dipastikan adalah ya goals yang paling dekat itu harus dikejar dikit buat kita terus keep on the track ya. Iya, dream itu harus ada lah. Dream itu jangka panjang
dulu lu umur segini gue mau punya ini, mau jadi ini, atau lu pengen nyekolahin anak kemana atau apa tuh harus ada. Jangka pendeknya juga tetap harus punya. Jadi nggak supaya relnya jelas di tengah jalan gitu. Jadi kalian bisa terus lari lah gampangnya buat istri kalian, buat anak kalian, buat keluarga kalian. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang karena bisa jadi penghalang utamanya itu malah orang sekitar kita. Oh, bisa jadi ya. Sebelum selesai, terakhir, ketika lu capek banget, lu kemana, Pak? Lu capek, lu exhausted, lu sebel, apa yang bikin lu happy? Ini terakhir. Olahraga. Serius? Tetap olahraga. Ya kalian lebih enak ya, kalian kerja hobinya olahraga. Iya. Nah, gue hobinya lu olahraga, kerja lu olahraga. Ya mau nggak mau, ya makanya gue men-challenge diri sendiri. I see. Contoh gue ikut Ironman, gue nggak pengen cari waktu yang terbaik atau apa, tapi gue pengen tertatang, gue harus bisa finish di bawah waktu yang ditentuin. Gue nggak yang aneh-aneh, nggak. Mungkin ada beberapa yang berambil cari personal best dan sebagainya. Tapi memang itu bagi gue, me time gue ya olahraga tetepan. Tapi ada satu sisi olahraga yang memang tidak ngurusin kerjaan gitu aja. Jadi itu free time-nya lu ya. Oke lah, udah 1 jam 10 menit. Thank you Pak Paulus sudah datang. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sip. Thank you banyak Pak Paulus. Bye. See you next time. Bye-bye. Bye.